selamat malam untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul bersama, memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pembelajaran Mazmur. Edisi Mazmur, kita lihat sekarang Mazmur 17. Mazmur pasal 17 kita akan pelajari dari ayat pertama hingga ayat ke-15. Mazmur pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-15. Jika sudah menemukannya, saya akan baca ayat pertama, kemudian jemaat dan simpatisan ayat kedua. Demikian silih berganti, kita akan baca hingga sampai ayat ke-15. Mazmur 17 ayat pertama hingga ayat ke-15. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dan dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Serahkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Luka mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang menetap di tempat yang tersembunyi. Bangunlah, Tuhan. Hadapilah mereka. Rebahkanlah mereka. Luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku, ya Tuhan, dengan tanganmu dari orang-orang yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi luas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami dapat berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu GBI Pontianak, bernyanyi memuji namamu, memuliakan Engkau, dan juga untuk belajar firman. Bapa, kiranya Engkau berikan pada kami hikmat, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik, dengan lebih tepat, agar sekiranya kami semakin dewasa di dalam Kristus ketika kami mempelajari. Berkati hamba-Mu pula yang menyampaikan firman-Mu dengan hikmat, agar sekiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 17 ini memiliki banyak kemiripan tema dengan Mazmur pasal 16. Kalau masih ingat minggu lalu kita belajar Mazmur 16. Minggu lalu sudah kita lihat bahwa Mazmur 16 itu merupakan salah satu dari Mazmur Mesianik. Salah satu dari Mazmur yang menubuatkan tentang Yesus Kristus, menubuatkan tentang Mesias, tentang Kristus, tentang Allah pribadi yang kedua yang turun ke dalam dunia inkarnasi.
mengambil rupa seorang hamba, berjalan di bumi sebagai manusia. Dan kita sudah lihat itu dengan cukup baik, bagaimana pribadi Allah yang kedua tersebut turun. Dan Mazmur 17 masih membicarakan hal yang serupa. Masih berbicara tentang Sang Mesias, masih berbicara tentang Yesus Kristus yang inkarnasi datang ke dalam dunia sebagai manusia. Nah, Mazmur ini dikutip oleh Petrus untuk menjelaskan mengenai Yesus Kristus, menjelaskan mengenai Sang Juru Selamat yang datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Nah, walaupun Mazmur ini berbicara tentang Mesias, namun tetap ada banyak penerapan yang dapat kita temukan bagi Daud, bagi kita, dan bagi semua orang kudus. Karena sama dengan Mazmur 16, Mesias Yesus Kristus adalah teladan bagi kita. Bagaimana Mesias merespon musuh-musuhnya, bagaimana Mesias menghadapi berbagai macam pencobaan yang datang terhadap dirinya. Itu semua merupakan teladan bagi kita yang hidup pada zaman ini, untuk menghadapi penganiayaan, untuk menghadapi pencobaan dan lain sebagainya. Dan masuk pasal 17 kita akan melihat satu judul khotbah yang sangat penting, yaitu kelepasan dari penganiayaan. Kelepasan dari penganiayaan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini? Yang bisa kita pelajari yang pertama adalah doa dari Mesias. Ini cukup panjang, dari ayat pertama sampai 14. Namun kita coba bagi-bagi menjadi beberapa poin di sini. Kita lihat ayat pertama sampai 3 dulu. Ayat pertama sampai 3. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Nah, pertama kita lihat doa Sang Mesias ini. Doa yang pertama ini kita bisa pelajari, doa Mesias itu adalah doa yang didasarkan kepada keadilan Allah. Doa yang didasarkan kepada keadilan Allah. Sang Mesias Yesus Kristus selama hidup di bumi sering berdoa. Sering berdoa. Dan tidak jarang Kristus memohon kepada Allah, Yesus Kristus memohon kepada Allah, dan dia memohon Allah sebagai hakim yang adil. Dia memohon Allah sebagai hakim yang adil untuk mengadili dirinya, untuk melihat dirinya, melihat, menguji hatinya, apakah ada kesalahan dalam dirinya. Saudara, Yesus Kristus dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya berkata bahwa Yesus Kristus adalah pembohong, Yesus Kristus adalah pemfitnah, Yesus Kristus adalah penghujat. Dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ini dikatakan oleh musuh-musuhnya. Nah, Yesus Kristus di sini bertanya kepada Allah, coba Tuhan lihat di dalam diri saya, adakah kesalahan seperti yang mereka pikirkan? Apakah semua kesalahan yang dituduhkan kepada saya, kepada Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang datang ke dalam dunia dalam rupa daging, itu adalah kesalahan yang dapat dibenarkan? Apakah Sang Mesias, apakah Yesus Kristus melakukan itu semua? Ini jadi persoalan. Tetapi dari ayat ketiga, Yesus Kristus katakan, ketika Tuhan menguji hatinya, ketika Tuhan melihat dalam dirinya, tidak ditemukan satupun kesalahan. Tidak ditemukan satupun kesalahan. Ya wajar, karena Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang kedua yang turun ke dalam dunia. Dia Maha Kudus. Secara sifat ilahi dia maha segala-galanya. Namun dia datang ke dalam dunia sebagai manusia. Tapi bedanya dengan kita, kita manusia berdosa, ia datang ke dalam dunia bukan sebagai manusia berdosa. Ia datang sebagai manusia tanpa dosa. Kita keturunan Adam, keturunan manusia berdosa, sehingga kita menjadi orang berdosa, mewarisi posisi Adam sebagai manusia berdosa.
Tapi Yesus Kristus bukan berasal dari Adam. Dia Adam kedua. Dia tidak berasal dari keturunan laki-laki. Dia dilahirkan dari seorang perawan. Maka dari sebab itu Yesus tidak datang ke dalam dunia bukan dalam keadaan yang berdosa. Satu-satunya manusia yang suci. Bahkan Yakobus saudara tirinya menjadi saksi mata. Dalam surat Yakobus, saya semester ini kan ngajar surat Yakobus. Saya katakan bahwa Yakobus ketika menasihati jemaat Yerusalem yang berada di perantauan, setiap nasihat yang ia keluarkan rujukannya kepada saudara tirinya, yaitu Yesus Kristus. Yakobus katakan, setiap orang yang dapat mengekang lidahnya dengan sempurna, dia manusia sempurna. Dia manusia sempurna. Dan Yakobus katakan, semua orang, termasuk dirinya, bersalah dalam banyak hal untuk perkara lidah. Tetapi jika ada yang bisa mengekang dengan sempurna lidahnya, dia manusia sempurna. Kenapa Yakobus bisa membuat sebuah nasihat yang begitu memiliki standar yang tinggi? Ya, dapatkan standar ini dari mana? Tidak lain tidak bukan dia dapatkan standar ini dari saudara tirinya. Saudara, Yakobus itu memiliki kehidupan yang sangat spesial. Bisa tumbuh besar bersama Yesus Kristus. Dan dia menyaksikan, bukan hanya ketika Yesus Kristus melayani di publik, tetapi ketika di rumah, ketika ia belum mulai melayani, ketika ia belum berumur 30 tahun, ketika ia menghabiskan masa-masa mudanya, masa remajanya, masa pemudanya, tidak ditemukan satu kesalahan pun pada mulutnya. Begitu. Makanya Tuhan berkata, orang-orang menuduh aku, Tuhan lihat aku, Allah lihat aku. Dan Tuhan katakan tidak ada kesalahan pada diri Sang Yesus Kristus. Makanya ia bisa menjadi tebusan bagi kita semua. Makanya ia bisa mati menggantikan kita semua yang harusnya dihukum. Sebab ia tidak berdosa. 2 Korintus pasal 5, 2 ayat terakhir dikatakan bahwa dia yang tak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Begitu. Nah saudara, walaupun tadi saya katakan doa ini adalah doa Yesus Kristus, doa Sang Mesias, tetapi ada penerapan pengajaran penting bagi Daud yang menulis Mazmur, bagi semua orang kudus sepanjang jam, bagi kita yang hidup pada masa gereja ini. Apa pengajaran penting yang dapat kita pelajari dari ayat 1 sampai 3? Saudara, seperti perkataan Yesus Kristus bahwa Allah menguji hatinya, bahwa Allah melihat pada diri Yesus Kristus tidak ada kesalahan pada dirinya. Demikian juga Allah menilik kita. Ia menguji hati kita, melihat ada tidak kesalahan pada diri kita. Dan tentu saja kita tidak bisa berseru seperti Yesus Kristus. Kita tidak bisa berseru seperti Yesus Kristus di ayat ketiga. Tuhan melihat saya, dan ketika Ia melihat di dalam diri saya tidak berdosa, saya tidak bersalah. Tidak bisa. Kita manusia yang penuh dosa. Kita manusia yang penuh dosa. Hanya Yesus yang bisa berseru seperti ini. Tetapi jika kita mengetahui konsep seperti itu, maka kira-kira harus seberapa kudus hidup kita. Saudara, Tuhan itu melihat hati, betul. Namun Tuhan juga melihat apa yang keluar dari hati kita. Banyak orang yang begitu bodohnya di luar sana. Saya mau hidup semau saya. Saya mau hidup seenak saya. Tak boleh ada yang mengatur saya. Saya mau hidup dengan gaya apapun suka-suka saya. Yang penting hati saya untuk Tuhan. Itu kebodohan. Kebodohan. Tuhan katakan apa? Bukan hanya hati yang Tuhan lihat. Dalam catatan Injil, 3 Injil, Matius contohnya, bisa mengatakan bahwa apa yang keluar dari hati, perkataan kotor, hujat, segala praktek dosa, apapun itu semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Saudara, kekudusan yang Tuhan tuntut apa? Bukan hanya di depan orang kamu kudus. Bukan hanya di depan orang kamu seolah-olah mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Tapi Tuhan mau kita menjadi manusia yang mengikuti, yang mematuhi apa yang kita ucapkan sendiri, baik di depan orang maupun tidak di depan orang. Apa yang kau ajarkan? Jangan mencuri. Di depan orang tidak mencuri, di belakang jangan nyuri juga. Apa yang kamu ajarkan? Jangan berkata kotor. Di depan jangan, di belakang jangan. Ini tingkat kekudusan Tuhan. Kitab Imamat, tema utamanya kekudusan Tuhan. Apa ayat paling utama di kitab Imamat? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ingat, Tuhan melihat hati kita masing-masing, melihat motivasi kita. Hanya Dia yang Maha tahu. Hiduplah dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Namun tidak hanya doa sampai situ saja. Kita lihat doa Mesias berikutnya di ayat keempat. Dikatakan apa? Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Kata melakukan kekerasan itu dapat diterjemahkan terhadap jalan orang-orang yang menghancurkan, yang membinasakan. Nah, saudara, Yesus Kristus di sini berdoa dan kita bisa lihat doanya nih. Ini doa yang penuh kemenangan atas musuh-musuhnya. Musuhnya bisa merintangi, musuhnya bisa menghadang, musuhnya bisa mengadakan persepakatan untuk melawan dia. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Sang Mesias. Tidak bisa. Iblis pernah mencoba. Ketika Yesus Kristus mulai tampil, memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Kudus membawanya ke padang gurun. 40 hari 40 malam di sana berpuasa. Iblis akhirnya ingin mencobai Kristus. Dan apa yang terjadi? 3 kali iblis mencobai Kristus. Sesuai Mazmur ini, dengan menggunakan firman-Nya, Sang Mesias Yesus Kristus menjaga jalannya. 3 kali dia dicobai oleh iblis. 3 kali Yesus mengalahkannya dengan mengutip kitab Ulangan. Yesus bukan tidak punya otoritas untuk menegur dia langsung, sebab dia Allah. Dia bukan tidak punya otoritas untuk langsung menghardik dan mengusirnya. Dia punya otoritas itu sebab dia Allah. Tetapi Yesus Kristus menunjukkan satu teladan yang sangat penting bagi semua orang percaya sepanjang zaman. Teladan apa? Meninggikan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan satu-satunya otoritas dalam hidup. Dan Mesias tunjukkan, menghadapi iblis dia kutip 3 kali kitab Ulangan. Begitu. Sesuai Mazmur ini, dengan firman-Nya ia menjaga langkah kakinya. Nah, saudara, hal ini juga menjadi teladan bagi hidup kita. Ada banyak musuh, ada banyak penganiaya, ada banyak orang-orang yang berusaha merintangi jalan hidup kesalehan kita. Dan mungkin ketika kita menghadapi jalan kesalehan tersebut, menempuh jalan kesalehan tersebut, mungkin kita menghadapi banyak penderitaan dari musuh. Bagaimana cara kita menghadapinya? Bagaimana cara kita tetap bisa teguh berdiri sekalipun musuh menghadang di depan sana? Dengan apa, saudara? Alkitab catatkan, dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Setiap serangan panah api dari si jahat dapat dipadamkan hanya dengan firman Tuhan. Hanya ini saja yang dapat melawan sang iblis, dapat melawan musuh-musuh kita. Saudara, kalau dipikir-pikir, memangnya apa kita sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang diciptakan tidak lebih hebat dibandingkan malaikat soal kuasa, bisa menantang iblis untuk, yuk tembak saya pakai panah api, tak tumbang saya? Siapa kita? Tanpa adanya Tuhan, kita semua hanya sasaran empuk di hadapan iblis. Tanpa adanya Tuhan, tanpa adanya firman Tuhan, kita semua hanya sedang berjalan dalam kegelapan.
Saudara, dunia gelap. Dunia gelap, penuh dengan dosa. Penuh dengan godaan-godaan duniawi. Walaupun di luar sana berusaha mengecilkan dosa. Saya ketemu banyak orang berusaha mengecilkan dosa. Ada orang suka nyuri, oh dia bukan dosa, dia nggak salah, dia sakit, dia terkena kleptomania. Lah goblok. Tidak demikian. Itu usaha dunia hanya untuk mengecilkan dosa. Oh enggak apa-apa, itu dia sakit. Saudara, kalau ada orang demam bisa kehukum. Ada orang dihukum gara-gara demam, ya kan? Sakit tak bisa dihukum. Dunia dipengaruhi oleh iblis, berusaha mengecilkan dosa. Orang suka ngintip, itu penyakit itu dia sakit. Orang suka apa, itu sakit itu, katanya. Ini kebodohan, saudara. Ini kebutaan dunia yang diakibatkan iblis. Tuhan katakan semua itu dosa. Semua itu harus diganjar oleh Tuhan. Dan semua itu berusaha menyerang hidup anak-anak Tuhan. Menyeret mereka, menderek mereka dengan paksa. Supaya apa? Supaya mereka akhirnya menjauh dari Tuhan. Akhirnya mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. Bahkan mereka akhirnya belajar untuk memaklumi dosa mereka. Saya harus terima diri saya apa adanya. Kalau saya nggak terima diri saya apa adanya, nanti bagaimana? Saya akan jadi orang yang minder dan lain sebagainya. Saudara, jangan tertipu dengan hati nurani kita. Alkitab katakan apa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Yeremia 17, hati penuh tipu. Hati penuh tipu. Kau bisa lihat manusia di sepanjang zaman. Saya bisa bukakan data sejarah. Ketika manusia mencoba bersandar pada hati nuraninya, apakah mereka semakin dekat sama Tuhan? Tidak. Tidak. Jika iya, kenapa orang-orang yang hidup sebelum misioneri datang semuanya nyembah batu? Nggak ada yang cari Tuhan. Kenapa? Sebelum adanya penginjil datang ke suatu daerah, orang-orang tersebut makan manusia. Nggak ada hati nurani kan semua mereka itu? Emang mesin kan mereka? Robot? Punya hati nurani semua mereka. Namun ketika firman Tuhan datang, di situ penerangan ada. Mereka dipanggil untuk datang kepada Kristus. Ketika firman Tuhan ada, kegelapan disingkirkan karena terang datang. Nah saudara, kita berada dalam dunia yang gelap ini. Dengan apa kita bisa bersandar? Kalau bukan dengan firman. Apa yang dikatakan Mazmur 119? Firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Tuhan gak katakan center ya. Tuhan gak katakan center. Kalau center kan kau tekan nyalanya jauh gitu. Kalau pelita tuh nyalanya paling hanya sekitaran kamu. Artinya apa? Firman Tuhan itu bisa bermanfaat terus menerangi kamu jikalau kau baca terus. Jikalau kau pelajari terus. Karena terangnya hanya di sekitar kamu. Kalau center enak, satu kali baca, tekan, nyala sampai ujung pulau. Kan begitu. Tapi tidak, itu pelita. Begitu. Waduh, kita mesti cepat karena waktu. Kemudian doanya seperti apa lagi? Coba kita lihat di ayat 5. Ayat 5 sama sampai ayat ke-8. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku sebagai biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nah, apalagi yang didoakan oleh Yesus Kristus ini? Apalagi doa Sang Mesias ini? Ini adalah doa memohon pimpinan dari Allah. Nah saudara, ini yang sering saya sebut sebagai misteri dari inkarnasi. Yesus Kristus pribadi Allah kedua. Dia ilahi.
Bukti-bukti di dalam catatan Alkitab sangat banyak. Sangat bodoh orang yang berpendapat bahwa Yesus bukan Allah. Saya sering ketemu orang yang beranggapan Yesus bukan Allah, sering diskusi dengan mereka. Kebanyakan dari mereka hanya memberikan sebuah jawaban yang sangat ambigu. Ayat Alkitab sangat jelas, teks Alkitab sangat jelas, Yesus adalah Allah. Namun Dia Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia. Ia Allah yang datang ke dalam dunia. Dan ketika Ia datang dengan menggunakan rupa daging. Ia menambahkan satu sifat baru ke dalam dirinya, yang disebut sebagai kemanusiaan, yang tadinya Dia nggak punya. Filipi pasal 2, Ia datang menyerupai seorang hamba, menganggap apa yang keilahiannya itu sebagai milik yang tak perlu dipertahankan, tapi datang ke dalam dunia. Ketika Ia datang ke dalam dunia, Ia 100% Allah, 100% manusia. Buktinya sangat banyak. 100% Allah, 100% manusia. Sebagai manusia, Dia hidup dalam kondisi yang lemah. Sebagai manusia, Ia hidup dalam kondisi yang terbatas. Bahkan tercatat Yesus bisa capek, bisa lapar, bisa tidur, kemanusiaannya. Dan sebagai manusia, Ia hidup tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Bapa. Hidup tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah Bapa. Memohon pimpinannya. Kenapa? Karena kondisinya Ia inkarnasi ke dalam dunia. Ia datang dalam rupa daging, yang memohon pimpinan dari Allah. Nah, ini misterinya kalau begitu kan. Begitu. Nah sekarang begini, Yesus Kristus saya katakan tadi adalah teladan bagi kita. Ia datang hidup tunduk setunduk-tunduknya sebagai hamba. Demikian juga dengan semua orang percaya. Tidak ada satupun orang percaya yang hidup pada masa ini, bahkan di sepanjang jalan, yang hidup independen dari Tuhan, yang hidup tidak menjadi hamba bagi Tuhan. Tidak ada. Semuanya hidup menjadi hamba bagi Tuhan. Nah, sebagai hamba, apa yang harus kita lakukan? Memohon pimpinan Tuhan. Berdoa memohon pimpinan Tuhan. Itulah sebabnya ada yang namanya gereja. Itulah sebabnya ada yang namanya persekutuan doa. Itulah sebabnya kenapa doa menjadi bagian yang penting, saudara. Ada banyak gereja yang sebenarnya tidak mengalami kemajuan di dalam iman mereka. Jemaatnya bisa banyak, ribuan. Tapi sekali berbicara soal pelayanan, yang rela berkorban untuk pelayanan hanya nggak sampai 100 orang. 900 lebih itu apa kabar? Sepertinya tidak sungguh lahir baru. Sepertinya. Saudara, ada banyak gereja yang tidak mengalami banyak kemajuan di dalam iman mereka. Bisa jadi karena gereja tersebut tidak menganggap begitu penting yang namanya doa. Tidak menganggap begitu penting yang namanya persekutuan doa. Disitulah kita memohon kepada Tuhan sebagai tubuh dari Yesus Kristus, memohon kepada Sang Kepala untuk memimpin perjalanan iman kita, untuk memimpin kita menyelesaikan segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kemarin saya khotbah di RBC. Pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang tidak ringan, itu berat. Apa pekerjaan Tuhan? Pergi memberitakan Injil, mendirikan jemaat, mengajar semua orang kudus untuk melakukan segala perbuatan yang Tuhan telah perintahkan. Saudara, pekerjaan tersebut terkadang menuntut nyawa. Saya kasih tahu. Paulus mengalaminya. Dirajam batu sampai ada yang bilang hampir mati, ada yang bilang mati dan dibangkitkan. Mengalami banyak pemenjaraan, mengalami banyak kali kelaparan.
diukur dari manusia. Ini pekerjaan paling susah, atau enggak? Tak ada gaji tetap, kerja diburu ke sana sini, belum lagi nanti ketemu penganiayaan, kepala taruhannya. Pekerjaan paling tidak menguntungkan. Nah saudara, udah paling tidak menguntungkan, paling banyak musuhnya. Nah kira-kira kepada siapa kita bisa memohon pimpinan, memohon perlindungan, memohon supaya Tuhan memberikan kekuatannya supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut? Tidak lain, tidak bukan hanyalah kepada Tuhan kita bisa meminta itu. Ketika rasul-rasul di penjara, kemudian dilepaskan, dibebaskan, imam-imam ngomong, mulai sekarang jangan memberitakan nama itu lagi. Nama siapa? Nama Yesus. Oke. Pulang rasul-rasul, ketemu dengan tubuh Tuhan kita di Yerusalem, memberitahukan kepada jemaat yang Yerusalem yang ada di sana. Imam-imam ngomong gini sama kami, tak boleh lagi memberitakan nama itu. Akhirnya jemaat lakukan apa? Mereka berdoa. Dan alhasil apa? Mereka yang tadinya disuruh jangan memberitakan nama itu, malah mereka beritakan kemana-mana. Karena mereka doa sama Tuhan, mohon apa? Berikan keberanian. Tercatat dalam Kisah Rasul. Berikan keberanian. Dan setelah doa selesai, mereka berani menentang perintah dari para imam dan pemimpin-pemimpin Sanhedrin waktu itu. Nah saudara, sama seperti Yesus Kristus, kita memohon pimpinan dari. Nah kemudian, ya sebenarnya masih banyak doanya, cuma mungkin kita karena waktu, ini kita mau doa juga, kita lompat ke bagian yang kedua. Apalagi bisa kita pelajari dari Mazmur ini. Tadi doa Sang Mesias. Hal kedua atau hal terakhir yang bisa kita pelajari dari Mazmur ini adalah pengharapan dari Mesias. Ayat 15. Pengharapan dari Mesias. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa. Ini pengharapan dari Sang Mesias. Nah saudara, Yesus Kristus ketika datang ke dalam dunia, Ia tahu apa yang harus Ia kerjakan. Ia tahu itu. Bahkan sejak awal pelayanannya pun Ia tahu apa yang harus Ia kerjakan. Ketika Ia mulai melayani, membersihkan bait suci, menyucikan bait suci yang pertama. Ini bagi yang masih kurang tahu cerita, pembersihan bait suci itu terjadi 2 kali dalam hidup Yesus Kristus. Pertama tercatat dalam Yohanes pasal 1 dan kedua tercatat dalam 3 Injil. Pertama terjadi di awal pelayanan, kedua terjadi di akhir pelayanan. Ketika Ia bersihkan, menyucikan bait suci untuk pertama kalinya, ketika Ia mulai melayani, apa yang Ia katakan? Ketika orang Yahudi bilang, berikan kami tanda. Kenapa kau berani lakukan itu? Berikan kami tanda. Apa tandanya? Kata Yesus apa? Robohkan bait suci. Aku akan dirikan dalam berapa hari? 3 hari. Orang Yahudi tidak mengerti, berkata, bait suci ini didirikan puluhan tahun, 40-an tahun, dan kau mau bangun dalam 3 hari. Namun Rasul Yohanes yang mencatat Injil Yohanes mengomentari, awalnya murid-murid pun tidak tahu, tetapi ketika Ia mati dan bangkit pada hari ketiga, mereka tahu. Itulah yang dimaksud Kristus, robohkan bait suci ini, aku akan bangun dalam 3 hari. Saudara, kenapa? Karena Yesus Kristus adalah manusia 100%, Allah 100%, keilahian berdiam penuh di dalam dirinya. Makanya Ia bisa disebut bait suci. Dari awal pelayanan Dia sudah tahu apa yang harus Dia kerjakan. Dia mesti mati, Dia mesti dikubur, 3 hari kemudian baru bangkit. Dia sudah tahu itu, saudara. Makanya dalam Mazmur ini, bahkan Mazmur ini ditulis jauh sebelum Yesus Kristus tampil. Sang Mesias sudah berkata apa? Aku akan memandang wajahmu. Kemudian kita lihat Mazmur 16, bahwa Yesus Kristus tidak akan mengalami pembusukan, tidak akan mati selama-lamanya, tidak akan melihat kebinasaan. Daud melihatnya.
tulangnya masih ada. Tetapi Mesias bangkit dari antara orang mati. Ini pengharapan sang Mesias. Dan ini bukan pengharapan kosong. Karena tercatat dalam Alkitab, ia bangkit dari antara orang mati. Walaupun ada banyak orang berkata, mana mungkin dia bangkit, mayatnya dicuri. Sampai hari ini pun ada agama yang mengajarkan itu. Bingung juga saya. Saudara, kubur yang kosong itu saksi bisu. Tidak ada satupun alasan logis untuk menjelaskan kubur yang kosong itu selain daripada Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada yang berkata muridnya yang curi. Ada agama sebelah yang mengajarkan tersebut. Kepercayaan sebelah mengajarkan tersebut. Mayatnya dicuri. Saudara, itu semua isu yang ditimbulkan oleh imam-imam waktu itu. Ketika prajurit yang disuruh jaga kubur Yesus kasih laporan, kemudian imam-imam bilang, tenang saja, kalian tidak akan diapa-apakan. Ngomong saja, mayatnya dicuri muridnya malam-malam. Namun saudara, apakah mayat dicuri merupakan jawaban paling masuk akal untuk kubur yang kosong? Itu jawaban paling tidak masuk akal. Tahu gak kenapa? Anda baca catatan Alkitab. Apa yang terjadi ketika Yesus Kristus ditangkap? Apa yang terjadi ketika Yesus Kristus disalib? Apa yang terjadi? Murid-muridnya lari. Murid-muridnya ketakutan. Petrus saking takutnya menyangkali Yesus 3 kali. Nah saudara, kalau mayatnya dicuri, mengapa pula murid-murid yang ketakutan itu akhirnya menjadi berani? Kemudian memberitakan kemana-mana, Tuhan kami bangkit dari antara orang mati. Dan bahkan rela mati atas pemberitaan tersebut. Ini tak masuk akal. Kalau mayatnya dicuri, mereka beritakan kemana-mana Yesus bangkit, berarti mereka bohong, betul? Kalau mereka bohong yang tadinya mereka takut, kemudian mereka berbohong, kemudian kepalanya terancam untuk dipenggal, 1000% mereka akan jadi orang pertama yang ngaku, itu bohong, sorry, itu ngeprank aja, itu bohong itu. Itu pasti terjadi saudara. Ini mereka penakut semua. Tapi perubahan sikap pada mereka menunjukkan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. 3.000 orang hari Pentakosta tobat ketika Petrus memberitakan Injil di hari Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan Yesus. Saudara, 3.000 orang tuh bodoh semua kan? Nggak bisa ngecek kan mereka. Tidak bisa memeriksa kan kuburnya mana sih? Wih, kosong loh. Apakah mereka tidak bisa memeriksa fakta? Mereka hidup pada waktu itu 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, 50 hari setelah kebangkitannya. Masa iya mereka nggak bisa ngecek kalau ini sebenarnya nggak bangkit, tapi mayatnya dicuri atau diapain begitu? 3.000 itu nggak ada yang bodoh saudara. 3.000 orang kalau bodoh semua kan repot. Cuma kita yang pintar. Begitu. Fakta Yesus Kristus bangkit, fakta yang tak bisa terbantah. Dan inilah pengharapan sang Mesias. Bahwa dia tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan bangkit dari antara orang. Nah saudara, inilah Mazmur pasal 17, Mazmur Mesianik. Kita sudah belajar cukup banyak di sini, walaupun masih ada banyak hal yang tidak saya bahas. Namun kita sudah bahas apa yang diajarkan Mazmur. Kita melihat doa sang Mesias dan kita melihat pengharapan sang Mesias. Kiranya apa yang kita pelajari ini dapat menambah pengetahuan iman kita dan bahkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ingat, Mesias adalah teladan kita. Minta saudara Tigo tetap dalam doa, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas pembelajaran yang kami terima pada hari ini Tuhan. Dan Kau kuatkan kami agar kami senantiasa selalu mengikuti teladan Mesias Tuhan, meskipun tidak mungkin bagi kami manusia untuk sepenuhnya bisa sempurna seperti Mesias. Namun kiranya Kau kuatkan kami, Kau berikan kami keberanian, Kau berikan kami kekuatan agar senantiasa kami tetap berada di jalan Mesias Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan berikutnya. Kami akan berdoa sebagai satu tubuh-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati agar kami kalau berdoa sesuai dan seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau mendengarkan doa kami Tuhan dan juga mengabulkannya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita bagi pokok doa.